Dalam Islam kan tadinya boleh nikah dengan ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu maksudnya ahlul kitab wal Taurat ya, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Karena awalnya kan orang Islam adalah kelompok yang sangat kecil, mau cari jodoh di dalam Islam susah. Nah, larangan untuk nikah sama non-muslim itu kan baru setelah udah di Madinah, setelah udah besar. Ketika udah butuh, Islam sudah butuh untuk punya identitasnya sendiri. Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Maidah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan, khusus bagi kalangan ahli kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya, di mana si Kumela ini mengatakan bahwa dia itu pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz dan pernah jadi guru ngaji juga. Tapi ketika dites hafalannya, ternyata hafalannya masih membiu, masih belepotan. Kemudian si Kumela ini mengatakan di sini, nikah beda agama itu di zaman Nabi itu boleh. Jadi dia itu menjelaskan sepenggal-sepenggal supaya orang salah paham. Nanti orang juga mengatakan di zaman Nabi itu boleh nikah beda agama. Kenapa di zaman kita enggak? Apa bedanya zaman kita dengan zaman Nabi? Jadi sekarang ini orang-orang seperti Kumela ini kan di mana selalu menjudutkan agama Islam. Bahkan kalau kita lihat semua video Kumela ini selalu membahas agama Islam, selalu menjudutkan agama Islam. Tapi dia itu tidak pernah menggunakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak paham tentang ayatnya, tidak paham tentang terjemahannya, tidak paham tentang tafsirannya. Saya tidak mau teman-teman di sini salah paham tentang nikah beda agama ini. Lalu bagaimana penjelasannya tentang nikah beda agama ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Mari kita dengarkan penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Beda agama. Di era kenabian Nabi Muhammad SAW sudah jelas ada tuntunan dan diberikan pencerahan secara psikologis, ya, secara juga pendekatan sosial. Tentu orang-orang yang meyakini, orang-orang yang mengakui hanya karena faktor tertentu belum bisa menerima, itu lebih dekat dan lebih mudah untuk dicerahkan. Jika memang bukti-bukti yang tampak itu bisa hadir dalam jiwanya, diyakini, diketahui, dan mengalahkan keangkuhan-keangkuhan yang mungkin hadir karena faktor-faktor tertentu lainnya, mungkin karena perasaan dan sebagainya. Itu lebih mudah untuk dijelaskan dibandingkan dengan orang yang menolak sama sekali, tidak mau tahu, dan membutuhkan penguat-penguat lain, hal-hal yang bukan hanya informatif, tapi yang bersifat meyakinkan dan mengalahkan logika-logika yang mungkin telah terbangun serta terakumulasi jauh sebelumnya. Maka dari itu, Al-Quran memberikan sifat bijak. Yang pertama, bagi golongan ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Terdapat nanti di surah yang kelima, surah Al-Maidah, di ayat yang kelima. Surah yang kelima, di ayat yang kelima. Di antara rangkaian ayat ini, Allah memberikan satu ketentuan, khusus bagi kalangan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan khusus bagi golongan perempuan ahli kitab. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus untuk perempuan yang ahli kitab, dari genealogi yang tersambung sebelum kalian itu. Jadi di sini dari golongan non-muslim yang kafir, dari ahli kitab, tapi yang perempuannya. Bagi laki-laki muslim yang ingin memang merajut tali pernikahan kekeluargaan dengan tujuan menjaga diri, menghindarkan dari perbuatan zina, hal yang tidak baik. Bukan untuk menyalurkan orientasi seksual tanpa aturan atau memelihara perempuan dengan perlakuan yang tidak layak, tidak benar. Kata Al-Quran, khusus bagi pria-pria muslim yang memang serius berumah tangga untuk mewujudkan hikmah-hikmah kehidupan berumah tangga, sakinah, mawaddah, rahmah, memberikan bimbingan yang benar, boleh pria muslim itu menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab. Ingat ya, ingat baik-baik bahwa redaksinya pria muslim dengan perempuan ahli kitab, tidak sebaliknya. Jadi yang dibenarkan adalah jika ada prianya, laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Jadi bukan perempuannya muslimah, laki-lakinya ahli kitab, bukan. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab yang saya jelaskan tadi, meyakini, mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, namun belum beriman, ya, belum masuk Islam, belum bersyahadat karena faktor-faktor tertentu. Tapi ada pengakuan dalam dirinya, ada kebenaran yang dia akui, dia tahu tentang itu, ya, maka dengan keadaan dirinya sebagai perempuan dan
Hikmahnya dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki diposisikan sebagai pemimpin yang mengatur, membimbing, mengayomi, menyayangi, sehingga dalam posisi itu bisa membina rumah tangga dengan baik. Membimbing istrinya, mengarahkan, memberikan pencerahan, sehingga diharapkan dengan itu, pertama dapat menerima risalah Islam dengan baik. Itu satu. Yang kedua juga meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dengan itu potensi-potensi untuk tetap bisa memberikan nafkah, kebaikan-kebaikan, perlindungan, dan kemuliaan lain dalam kehidupan rumah tangga yang mendekatkan pada samara itu lebih dapat terwujud. Sebaliknya, Islam melarang tegas bagi perempuan muslimah untuk menikah, berumah tangga, ya, berhubungan secara formal, ya, dan apalagi non formal, itu sangat dilarang, ya kan? Dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab. Jadi perempuannya muslimah, laki-lakinya non-muslim, kafir dari ahli kitab. Itu tegas dilarang. Haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena ayat ini hanya membolehkan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Ya, apa hikmahnya? Ya berkebalikan dari apa yang tadi diuraikan. Karena laki-laki itu sifatnya dominan, dikhawatirkan nanti mengendalikan yang perempuan muslimahnya. Kemudian juga bisa terancam dengan beberapa hal. Ya, ada yang terkait dengan materi, ketika materi tertahan, jadi kemudian tekanan. Ya, ada yang terkait dengan aspek-aspek lainnya, perlindungan, dan hal-hal yang menjadi tugas-tugas laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ini murni untuk penjagaan dua hal. Satu, akidah. Ya, yang kedua adalah kemungkinan-kemungkinan besar untuk mendekatkan kepada aspek samara. Ini terkait dengan ahli kitab. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kita perhatikan dari seluruh video Sikumela ini, 99% itu membahas agama Islam dan menyudutkan agama Islam. Tapi saya yakin di sini ada rencana tertentu dari mereka ini. Kenapa mereka ini menyudutkan agama Islam? Jadi buat teman-teman di sini, si Kumele ini kalau saya bilang sudah keluar dari agama Islam. Bahkan dia mengatakan Al-Quran itu berisi dongeng tentang cerita Nabi. Bahkan dia itu mengatakan hijab itu hanyalah sebuah lelucon, sholat itu tidak ada artinya. Jadi kalau teman-teman di sini tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan, ketika si Kumela ini menyudutkan agama Islam di channel dia, coba teman-teman beri komentar pembelaan untuk Islam. Otomatis 1 kali 24 jam komentar teman-teman itu akan langsung dihapus. Kemudian tinggal di situ komentar-komentar yang membela Kumela. Jadi Kumela ini memang didanai oleh orang tertentu. Ini memang sudah mereka rencanakan untuk menyudutkan agama Islam. Saya rasa juga si Kumela ini, dan saya perhatikan dari videonya itu memang udah nggak punya malu. Dia mengaku hafal Al-Quran, tapi ketika dites hafalannya itu lebih bagus hafalan anak SD daripada hafalan dia. Seharusnya ini sangat memalukan. Kemudian diklarifikasinya dia ngeles. Oh, saya dikasih yang susah-susah. Allah mak banyak kali lah bacotmu. Saya berpikir ini orang sehat apa enggak? Jangan-jangan ini orang sakit jiwa. Kemudian saya cari lagi. Oh, ternyata pernah mengalami depresi. Pantasan lah seperti ini. Jadi kepada teman-teman di sini, setiap mereka itu melakukan fitnahan terhadap Islam, tanyakan kepada guru-guru kita, tanyakan kepada ulama kita, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan ini. Supaya kita tidak disesatkan oleh orang-orang yang sakit jiwa seperti Kumela ini. Dia ini kan depresinya karena janda ditinggalkan oleh suaminya. Orang yang tidak bersuami itu adalah janda. Dan si Kumela ini adalah salah satunya. Sampai dia itu kan depresi itu si Kumela ini. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.